Oke, kenapa kemudian Prof. Mahfud dan juga Gus Imin tidak tampil menyerang atau ofensif ini kayak lagi mau main sepak bola ya. Tapi ketika debat Cawapres kemarin, kita akan bahas sudah lengkap di sini, ada perwakilan dari masing-masing paslon dan juga pengamat politik. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Ciko Hakim. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman. Terima kasih juga. Oh, ini kayak kampanye dong. Kayak kampanye ya. Oke. Ini juga ada Bang Gian Valenro Sitorus, perwakilan Timnas Amin. Selamat pagi, terima kasih Bang Gian sudah hadir, dan juga sudah hadir juga analis politik Foxpol Research and Consulting, Mas Pangi Syarwi Caniago. Terima kasih Mas Pangi, selamat pagi sudah hadir. Mbak Vita. Untuk memantik diskusi kita yang mau perbola nih kalau ngomong bola. Kita langsung ke Mas Pangi dulu. Ini kenapa sih Mas, kok Prof. Mahfud dan juga Gus Imin ini tidak tampil menyerang gitu ketika debat Cawapres kemarin, karena memang ada rasa sungkan karena memang masih ada di kabinet, atau sebenarnya ada variabel lain yang mempengaruhi itu? Sebetulnya bisa 3 variabel ya, pekeuhnya kita. Yang kedua, memang dapurnya partai koalisinya Pak Anies maupun Mas Ganjar kan masih ngepulnya masih di istana kan. Itu juga menjadi beban kan. Berbeda kalau mereka misalnya selama ini tidak pernah makan di istana atau ngepul istana, itu membuat mereka akan lebih tidak terbebani kan. Itu yang saya katakan dalam pendekatan kita historikal ideologi kita, partai kita itu kan nggak jelas. Biasanya kalau misalnya ada embarkasi yang jelas seperti di Amerika Serikat, kalau yang kalah dia menjadi automatically menjadi oposisi, dan dia tidak pernah mencicipi istana. Jadi tidak ada beban untuk melakukan ofensif menyerang, dan tidak ada kekhawatiran gitu. Ini yang kemudian kita bicara perubahan, tetapi PKB masih di kabinet, kemudian kita bicara tentang PDIP masih di kabinet juga nggak mungkin gitu kan, serba kesulitan walaupun itu adalah hasil pemilu 2019. Oke, apa risiko terbesar kalau misalnya kemarin ini keduanya tampil menyerang meskipun masih berada dalam kolam kabinet yang sama? Sebenarnya saya nggak tahu ya, karena Pak Prof. Mahfud itu dapat menteri mungkin karena jabatan, karena orang tuanya Gibran juga mungkin ya. Kalau nggak ada dikasih job nggak jadi menteri kan gitu, seolah-olah kan, karena menteri kan jabatan itu kan dari presiden sebetulnya kan, walaupun itu juga ada partai yang ngatur gitu. Tapi maksudnya ya jangan-jangan Prof. Mahfud nggak dapat kerjaan, nganggur kalau nggak ada dikasih jabatan oleh Pak Jokowi kan. Nah itu kan juga canggung ya, agak kebingungan juga. Makanya memang kalau misalnya partai itu jelas bahwa punya visi, kita kan belakangan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan politik dalam partai politik, termasuk beban-beban partai politik, karena tidak adanya konsistensi sikap politik, garis partai yang jelas. Sehingga kan misalnya, makanya koalisi kita kan rapuh kan, karena dibangun karena hamparan visi misi program bukan, tapi programatik juga bukan. Programatik, tapi lebih banyak koalisi dibangun karena rent seeking kan, koalisi berbasis mencari jabatan, mencari kekuasaan. Nah, ketika ada sumber kekuasaan itu dari presiden, yang bertarung anak presiden, mungkin itu juga ada kekhawatiran tidak terlalu ofensif, ada beban yang membuat, misalnya Pak Anies juga pernah jadi menterinya Pak Jokowi termasuk juga dari Caimin, karena ada beberapa menteri dari PKB juga. Ya, Caimin kan menteri di PKB masih ada sampai sejauh ini, tidak mengatakan mundur juga kan. Nah, ini yang saya pikir ketika di Amerika Serikat, kenapa seru ya ketika Republik dengan Demokrat, coba lihat debatnya itu. Karena memang mereka tidak mencicipi kekuasaan itu. Jadi artinya mereka ya mengatakan, ya mengkritik, kemudian mengevaluasi, langsung bablakan, itu kelihatan. Tetapi saya pikir ini yang menjadi partai kita hari ini nir ideologi. Itu yang membuat partai kita kian pragmatis dan transaksional. Jadi persamaan kepentingan yang mereka cari adalah ketika mereka nyaman, ada kekhawatiran juga untuk menyerang ofensif. Nah, berbeda dengan partai-partai yang punya embarkasi ideologi yang jelas dan batasannya jelas, sehingga mereka tidak cenderung kepada mencari jabatan kekuasaan. Itu yang kita berharap ke depan, partai ini harus jelas sikapnya oposisi atau koalisi. Nah, cenderung sebetulnya partai-partai hari ini pendukung Pak Anies itu adalah bagian dari pemerintah. Termasuk juga partainya Pak Ganjar udah pasti di pemerintah kan. Jadi susah untuk kemudian melakukan ofensif menyerang terkait dengan Pak Jokowi ya gitu. Betul demikian nggak sih Bang Gian? Caimin nampaknya kemarin juga banyak protes, tidak seperti Caimin biasanya yang belak-belakan, saling selepet gitu. Nampaknya kemarin berbeda, agak sungkan kelihatannya sama Mas Gibran. Secara sederhananya sebenarnya mengukur tensi saja sebenarnya, karena ada beberapa versi, ada beberapa jangka waktu debat kan. Lalu juga yang kedua sebenarnya
saya juga kurang setuju dengan apa yang digambarkan oleh Bang Pangi tentang tadi itu hanya asumsi-asumsi saja kalau dilihat tentang latar belakang bagaimana partai koalisi Pak Anies dan Caimin ini berada dekat dengan pemerintahan juga. Jadi sebenarnya secara unsur atau perjuangan politik kami itu sebenarnya jelas telah ukurnya sejak awal kita memperjuangkan arah perubahan itu. Lalu juga yang kedua bagaimana politik itu berpihak pada rakyat. Jadi apa yang kemarin ditampilkan oleh Caimin semuanya adalah program-program yang menjadi turunan-turunan dari visi misi kita kepada rakyat. Bukan hanya dalam konteks sekedar mengkritisi saja sebenarnya atas dasar kekuasaan atau tidak gitu, berada di oposisi atau tidak. Tapi lebih kepada sebenarnya keberpihakan kita kemana sih gitu. Jadi apa yang dinarasikan oleh Gibran kemarin di dalam debat Cawapres kemarin dan ditanggapi oleh Caimin, lalu juga terkesan kurang ofensif begitu, tapi rasa-rasanya buat kami itu sudah menjadi goals yang cukup untuk bisa memberikan pesan ke publik bahwa apa yang menjadi konsep duit tunggal antara Pak Anies dan Caimin ini untuk kemajuan itu membawa. Bang Gian, mungkin singkat saja sebelum kita jeda ya, berarti artinya ini supaya diskusinya komprehensif juga. Artinya Anda membantah yang disampaikan oleh Mas Pangi bahwa ada kekhawatiran karena memang ini kan PKB menteri masih ada di dalam kabinet. Sehingga ini untuk melakukan ofensif itu agak ragu karena ada positioning itu. Anda membantah soal itu, Bang Gian? Iya, secara komitmen awal sebenarnya koalisi ini dibangun antara Partai Nasdem, Partai PKB, lalu juga terakhir Partai PKB ada PKS gitu. Sudah jelas gitu komitmennya bahwa kita ingin membawa narasi perubahan untuk arah politik, arah kemajuan bangsa yang lebih baik begitu. Jadi kesepakatan tentang itu apa yang tadi disampaikan menurut saya kurang tepat. Karena sebelumnya kan sempat kenceng tuh Caimin soal jalan tol, soal IKN, kok kemudian tidak dibawa dalam debat gitu loh Bang. Sebenarnya kan sesuai dengan konteks saja yang diikuti oleh Caimin sebenarnya. Apa yang disampaikan kalau misalnya Caimin ada beberapa statement-statement yang sudah disampaikan selama ini di publik, itu lebih kepada narasi-narasi yang lebih luas kan gitu. Oke. Kalau paslon nomor 01 nampaknya kurang sepakat dengan Bapak Pangi. Bagaimana 02 dan 03 menanggapinya? Usai jeda ya Bang ya. Sesaat lagi untuk Anda. Sudah tahu kita. Nasib kita begitu. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Bagaimana dengan paslon 03, Bang Ciko sungkan juga kan kemarin Prof Mahfud? Beberapa hari ini memang banyak analisa-analisa ya dari para pengamat maupun dari pesaing-pesaing kita. Termasuk Mas Pangi tadi kan? Iya. Tapi kan ini masih analisa. Yang paling tahu betul kan kita, gitu. Nah. Dan yang paling tahu betul banget itu Pak Mahfud. Dapurannya gimana dapurannya? Nah, dapurannya adalah gini. Sebenarnya bukan karena sungkan atau memang betul ada yang ditahan ketika berdebat di Cawapres itu. Mengakui itu ya? Ada yang ditahan, tapi alasannya berbeda. Asal tahu bahwa masyarakat kita itu juga bukan masyarakat yang suka hal-hal yang sifatnya konfrontatif. Jadi itu bagian dari strategi. Apalagi Gibran ini kan hampir separuh dari usianya Prof Mahfud sendiri gitu ya. Maksudnya jauh lebih muda lah gitu. Kita juga nggak mau came off as someone who is bullying anak yang lebih muda gitu. Nah, itu jujur aja. Karena kalau kita bicara soal kritik ke pemerintah, baru kemarin Prof Mahfud begitu keras mengkritik pemerintah soal investasi yang ugal-ugalan yang menyebabkan terjadinya kebakaran tungku smelter. Nah itu jelas ada di beberapa ini. Dan kata-kata itu kan jelas. Dia sebagai Menko Polhukam mengkritik pemerintahan di mana dia menjadi salah satu menteri di kabinet ini. Nah dan juga justru yang dikatakan tadi bahwa Prof Mahfud mendapat hadiah kalau nggak nganggur ya nggak juga lah. Prof Mahfud ini kan punya kurikulum vitae jauh begitu hebat ya jauh sebelum Pak Jokowi menjadi presiden bahkan. Jadi dia bisa bekerja di mana saja seperti dia pernah bekerja di konsultan hukum perusahaan multinasional. Gaji-gaji 150 juta aja gampang lah dia cari gitu di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi pada prinsipnya itu yang saya ingin sampaikan bahwa sama sekali tidak ada masalah pekeuh Gibran sebagai anak presiden. Justru pekeuhnya adalah karena Gibran ini anak muda yang baru tampil dengan pengalaman yang dianggap minim dibanding yang lain, ya kita juga nggak mau terlihat di mata publik bahwa kita membuli seseorang yang lebih muda dan agak kurang dalam pengalaman. Yang kedua, selain strategi itu, tapi itu juga naturally
dari dalamnya Prof Mahfud maupun saya rasa Gus Imin sendiri Tapi kan Prof sebagai Mahfud orang-orang yang punya adab, punya etika, ya kan, orang-orang tua yang mau ngemong anak yang lebih muda itu saya Itu rasa adalah itu hal bagian yang dari biasa. Ini strategi. orang Indonesia Tadi nih, Bang kita di Ciko Indonesia, menyampaikan itu ini bagian bukan dari debat di strategi Amerika. ketika debat. Itu Salah yang satunya ditekankan. itu, Oke. salah satunya Oke. strategi, tetapi juga strategi itu tidak begitu sulit dilakukan oleh Prof Mahfud, mungkin oleh Gus Imin juga, karena kita orang Indonesia. Kita Oke. juga nggak mau came off as Oke. sombong atau lebih hebat. Emang kalau dan nyerang lain-lain. sombong, Bang? Apa? Emang kalau nyerang sombong? Begitulah kira-kira. Oke, silakan Bang Habib. Jadi kayaknya hari ini kita sepakat bertiga ngeroyok Pak Pangi nih. Ya, jadi gini, oke lah ya, soal debat sudah selesai kemarin. Kalau indikator kemarin Pak Burhan bilang Pak Gibran memang dibilang outstanding ya, 56% ya dibanding yang dua. Cuman saya justru akan mengapresiasi Pak Mahfud dan Pak Gus Muhaimin ya. Kalau saya melihat justru memang bukan karena sungkan, takut ya terkait jabatan, sangat jauh dari itu. Dua orang ini adalah sosok negarawan ya, yang ada bersama Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir setidaknya, dan ada kebersamaan dalam konteks ideologi. Jadi kebersamaan, kekeluargaan, yang keakraban ya, kekompakan selama ini, di mana kita lihat hasil kerja mereka ya kan ya, bersama Pak Jokowi, approval rate terhadap pemerintahan saat ini kan bagus sekali ya kan, sehingga itulah yang terbangun. Jadi memang susah kalau diharapkan demokrasi kita plek-tiplek dengan di Amerika praktek-prakteknya gitu kan ya. Nah, penampilan Prof Mahfud dan Gus Muhaimin sendiri ya, menurut saya lebih baik daripada penampilan Pak Ganjar maupun Pak Anies gitu kan ya. Kita lihat dari latar belakangnya juga menurut saya ya, beliau berdua ini lebih cocok jadi capresnya sebetulnya daripada menjadi cawapres. Ini kan orang keren-keren Pak. Prof Mahfud ya kan ya, dalam konteks pengalaman dia 3 dimensi ya. Judikatif, parlemen, eksekutif ya. Santri juga ya kan, apalagi Gus Muhaimin. Gus Muhaimin itu saya kenal dari saya sangat muda ya kan, sudah aktivis yang luar biasa, lincah ya, pintar. Artinya dalam konteks kapasitas secara keseluruhan maupun penampilan di debat, beliau berdua ini lebih baik daripada capres-capresnya menurut saya nih ya, mohon maaf ya. Sehingga ketika tampil kemarin dengan gaya yang elegan, gaya yang memang mencerminkan itulah politisi kita, politisi Indonesia. Gak bisa sama begitu di panggung hajar-hajaran, bukan karena takut Pak Pangi, bukan karena jabatan. Apa yang ditakutkan? Jabatan tinggal berapa bulan gitu kan ya, nggak ada saya pikir gitu, unsur-unsur itu nggak. Tapi karena memang kedekatan, karena kesamaan yang diperjuangkan. Hatinya merah putih semua gitu loh. Pak Mahfud ya kan ya, kemudian Pak Muhaimin, Pak Jokowi, bapaknya Gibran ya, termasuk Mas Gibran ya kan ya. Artinya ini kedekatan hati. Jadi nggak boleh dipaksakan hanya karena kontestasi kita harus berkelahi di di hal-hal yang nggak substansi. Gagasan bukan tidak disampaikan, gagasan-gagasan besar disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan-gagasan besar disampaikan oleh Pak Mahfud ya kan ya. Itu kan ditangkap publik, tinggal saja publik nanti menilai gitu loh. Jadi bukan karena jabatan karena, itu tadi ya. Nah, ini tapi yang lebih penting itu lebih pantas jadi capres. Nah, ini justru menarik, Mas Pangi. Kalau kita lihat tadi pernyataan ini, sikap dari Partai Gerindra, partai pengusungnya Pak Prabowo dan juga Gibran, yang kemudian menyatakan bahwa ini enggak karena jabatan kok, Prof Mahfud sama Gus Imin ini dibandingkan dengan capresnya. Apa yang bisa ditangkap dari pernyataan ini? Itu dulu, Mas Pangi. Saya memikirkan bagaimana nuansa kebatinan Pak Anies hari ini ya. Begitu kebingungannya Caimin gitu, antara IKN aja masih bingung kan. Karena memang ini yang membuat embarkasi ideologi partai yang tidak jelas antara koalisi dengan partai pemerintah kan. Sehingga memang hari ini bagaimana kita bicara perubahan gitu. Anies kan juga nuansa kebatinan juga terganggu kan, ketika Nasdem masih di koalisi pemerintah kan. Sehingga tidak loss untuk memberikan masukan yang keras gitu, kritik yang bukan kaleng-kaleng gitu, kritik yang betul-betul tegas, jelas kemana sikapnya. Karena selama ini nggak jelas kritik-kritik yang disampaikan? Ya IKN saja sebenarnya masih abu-abu, sampai sejauh ini masih abu-abu. Maksudnya kita mikirkannya abu-abu, enggak. Tapi mereka mengatakan juga masih jelas gitu, udah jelas katanya. Nah contoh begini, Gibran sebenarnya ketika menggunakan istilah yang singkatan ya, yang tidak dipahami, yang tidak populis, yang kemudian membuat orang itu kemudian mengatakan, bukan saya ya, banyak netizen atau publik atau di Instagram atau di TikTok itu mengatakan
menjelaskan bahwa ternyata memang Caimin tidak punya wawasan gitu, tidak punya kecerdasan. Padahal itu kan banyak juga mazhab yang lain menyatakan bahwa ini adalah pertanyaan jebakan, mirip dengan pertanyaan Presiden Jokowi 2019 yang dibuat singkatan, kemudian singkatan itu tidak dibacakan lagi, dan itu kan mempermalukan sebetulnya. Nah, apakah itu Caimin tidak merasa? Kalau dia polos, mungkin dia tidak merasa, oh ini biasa saja. Tapi bagi netizen di Instagram, oh ini nggak punya wawasan, nggak memahami semua ilmu. Memang ini istilah, jangankan Caimin, saya juga nggak ngerti istilah ini. Mungkin orang-orang hebat di Republik ini, Bang Ciko juga nggak akan paham itu istilah begitu. Tapi publik membaca bahwa Caimin tidak punya kecerdasan, tidak punya wawasan. Itu adalah bagian dari taktik strategi. Nah, apakah tidak boleh kita ofensif? Boleh. Bahkan justru kan kenapa Caimin tidak membalikkan Ya, itu? dia. Kenapa tidak dilakukan? Tidak dilakukan hal yang sama. Misalnya buat aja istilah 10, buat kepanjangan-kepanjangan, Gibran juga nggak akan paham itu. Oke. Apalagi kepanjangan itu tidak dipersingkat dengan singkatan apa Oke. gitu kan. Nah, itu kan taktik dalam debat. Oke, Tapi ya, itu ada juga strategi dari debat. tapi ada juga Mas Ciko bilang bahwa dalam debat ini adalah yang dilihat itu bukan soal kecerdasan, bukan soal wawasan, tapi adalah karakter. Kemudian personalnya, orang yang teduh, jernih berpikir, tidak emosional, katanya begitu. Tapi di TikTok saya lihat dia katakan Caimin nggak punya wawasan, nggak punya kecerdasan, dan itu artinya Gibran berhasil di situ. Oke. Itu apakah tidak ofensif? Ofensif itu menjatuhkan, Kak. Jelas itu menjatuhkan. Itu kita tanyakan strategi. langsung bagian. Kenapa, Bang? Kenapa pada saat itu tidak dibalas saja dengan serangan-serangan yang sama? Tidak seperti Caimin biasanya. Agak shock juga saya sama Bang Pangi tadi ya. Jadi sebenarnya begini, kita izin Bang. Dilus-lus aja Mas Burhan. Ofensifnya di sini ya. Selepet. Jadi sebenarnya yang mau kita pertontonkan di dalam debat cawapres maupun debat capres itu adalah kedewasaan kita dalam berpolitik. Kedewasaan kita hari ini untuk menyongsong 2024. Artinya begitu. Gibran nggak dewasa kemarin dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan itu? Oh, tentu enggak. Justru kita mau menunjukkan bahwa respons yang kita tunjukkan, bagaimana kita menampilkan itu bukan hanya dalam konteks ofensif atau defensif, tapi justru apa sih esensi yang mau kita tunjukkan kepada publik begitu dalam konteks kedewasaan berpolitik itu tadi. Jadi sehingga bukan poin antara, sebenarnya kalau kita lihat tadi Bang Pangi menggarisbawahi minim dari gagasan atau minim atau sangat kurang begitu seorang Gus Imin begitu. Buat saya rekam jejak beliau sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa selama ini sudah sejauh apa kredibilitas dan kualitas yang dibangun oleh seorang Gus Imin begitu. Jadi sebenarnya tanpa beliau harus menampilkan di momen kualitas beliau secara individu itu juga sudah menjadi mata yang jelas gitu di publik gitu, bahwa sebenarnya Gus Imin sedang menunjukkan kualitasnya bagaimana berpolitik yang dewasa tadi itu. Oke, bagian mungkin gini, kalau tadi kan Mas Pangi menyampaikan bahwa ini ada kekhawatiran karena memang menterinya PKB ini masih ada dalam kabinet. Nah, ini kan jadi pertanyaan publik juga. Sementara tim Anda ini mengusung perubahan. Kenapa kalau misalnya mengusung perubahan itu tidak mengambil positioning yang jelas, menarik saja menteri-menteri yang ada di kabinet? Menjawab itu bagaimana? Kalau memang tidak ada kekhawatiran soal itu? Ya jelas tidak ada kekhawatiran pertama. Terus lalu kedua juga korelasi tentang menarik diri atau tidak menarik diri itu bukan pada konteks pro atau kontra. Toh juga dari dalam lingkungan pemerintahan pun kita juga lebih mudah untuk menyampaikan apa yang menjadi konteks kita, apa yang menjadi gagasan kita terhadap perubahan yang menjadi aspirasi dari masyarakat bawah. Contohnya gitu apa? Terkait keresahan-keresahan gitu. Semua apa yang jadi visi misi yang kita bawa, apa yang kita lihat dalam koridor-koridor, bahkan di beberapa kesempatan Caimin juga jelas menjelaskan gitu kepada audiens di kampanye-kampanye kita bahwa ya kita jelas dengan program perubahan kita, bahwa pemerintah terkait dengan program-programnya selama ini yang tidak atau yang dirasa kurang berpihak kepada publik terkait dengan tadi yang dibahas IKN tadi. Sebenarnya secara kontekstual sudah jelas kita menarasikan tentang IKN seperti apa begitu. Seperti apa Bang Jadi penjelasannya? apa yang harus kita lihat dari konteks IKN, sejauh mana produktivitasnya terkait kebutuhan masyarakat, terkait kebutuhan rakyat gitu. Di sisi lain yang harus kita lihat masih banyak masyarakat kita sebenarnya secara kebutuhan yang IKN ini dibangun perlu waktu bertahun-tahun. Pertama. Lalu yang kedua ada urgensi tentang kebutuhan pokok masyarakat
yang saat ini mulai dari pupuk itu lumayan mahal, lumayan langka, lalu juga kebutuhan pokok juga urgensi sangat ya. sulit gitu. Urgensinya ada di mana? Jadi konteks kita secara objektif melihat bahwa akal sehat kita terkait program-program yang ada itu mengawalnya lebih ke situ. Oke, ini tadi belum terjawab pertanyaan saya, tapi nggak apa, nanti saya ke Bang Gia lagi karena kita harus berbagi durasi juga. Oke, Bang Ciko, kenapa kemudian menteri-menteri yang ada di kabinet yang memang itu merupakan menteri dari PDI Perjuangan tidak ditarik saja kalau memang ini mau mengkritik, biar Kenapa nggak tidak yang ada lain sungkan? aja keluar? Itu hak Itu kan pertanyaan publik. Itu hak politik kita. Kita 2 kali loh mencalonkan Presiden Jokowi. Ya kan, bahkan kalau kita bicara soal sosok Presiden Jokowi sejak awal dia masuk ke politik itu kami yang mencalonkan. Ya Jadi kan? standing Dan point sampai Anda hari ini sebenarnya adalah apa? sebagai hak politik, itu satu. Yang kedua, kenapa juga menteri-menteri itu tidak? Kita merasa kita juga bisa berbuat banyak di dalam pemerintahan, termasuk self criticism, mengautokritik pemerintahan sendiri yang kadang-kadang melakukan hal-hal yang sembarangan misalnya atau serampangan dalam investasi. Itu yang disampaikan oleh Prof Mahfud kemarin. Prof Mahfud juga beberapa kali menyoroti berbagai kasus yang tidak diselesaikan oleh aparat atau institusi pemerintah yang lain sehingga itu bisa diselesaikan. Jadi kita mempunyai sumbangsi yang besar dan kita merasa dengan berada di dalam pemerintah sekarang itu kita juga berjuang untuk rakyat gitu dan tetap melakukan otokritik gitu. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Dan ketika sudah masuk masa pemilu, nah ini kan kontestasi yang kebetulan berada masih dalam pemerintahan yang berjalan gitu. Kita juga harus mulai membuka mata masyarakat bahwa menjadi demokrasi yang dewasa itu tidak masalah. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam masa pemilu, kampanye, tentunya kita bicara tentang program-program di masa depan. Bukan program-program yang tinggal 1 tahun lagi, tidak sampai 1 tahun lagi ini gitu. Jadi ke depannya kita akan katakan apa yang kurang kita akan perbaiki, apa yang belum sempurna kita sempurnakan, apa yang lambat kita akan percepat. Nah itu aja. Oke, Bang Habib berarti ini memberikan autokritik, memberikan kritikan tapi masih berada di dalam kabinet. Itu Bagus. hal yang Menurut bermasalah saya atau bagus memang sekali ini ya. Ini- kondisi politik di Indonesia memang harus Boleh nggak seperti sebentar aja? Bentar. Saya mau kasih contoh aja. Bentar. Gerindra misalnya, dia di DPR tentunya sering juga mengkritik Oke. mitra-mitranya. Oke, gitu kita ya. bagi Nggak dulu, ada Bang masalah. Ciko. Iya. Silakan, Bang Ini Habib. edukasi, Biar selesai aja. edukasi politik yang bagus sekali ya, pertunjukan politik yang bagus sekali buat masyarakat kita. Kita berbeda ya dalam konteks kontestasi, tapi dalam konteks komitmen di dalam pemerintahan kita dalam satu barisan yang sama. Ini kan namanya kontestasi ini cuma sampai Februari, ya kan ya. Setelah Februari saya pikir nggak ada masalah lagi. Pemerintahan masih berlanjut ya kan, dan kita tetap akan berhubungan baik satu sama lain dalam konteks membangun bangsa. Bukan tidak mungkin ya setelah pemilu ya kan komposisi kabinetnya juga ada teman-teman dari paslon 1 ya kan, ada teman-teman dari paslon 3. Jadi kita bedakan, saya sepakat dengan Pak Ciko. Kalau kita kampanye nih, tahapan dan jadwalnya ini kan kampanye sejak tanggal 28 November ya kan, kita sampaikan aja sekeras-kerasnya kritikan kita ya kan, yang masing-masing terhadap program paslon lain ya kan ya. Tapi setelah itu kan ya kita kembali ke fakta sejarah bahwa kita sebagai bangsa yang sama punya komitmen yang sama, punya ideologi yang sama, punya tujuan perjuangan yang sama, nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau teman-teman masih di dalam koalisi, menurut saya bagus sekali. Nggak akan disemprit ya Bang kalau ngasih kritik. Loh, Anda lihat ya kan selama ini 2 kementerian paling penting di bidang hukum, Pak Menko Polhukam, kemudian Pak Menkumham, itu kan istilahnya dapur hukumnya pemerintahan itu ada di kubu orang yang tidak ada sama Pak Jokowi. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah kok. Semua persoalan semua program di bidang hukum berjalan begitu kan ya. Begitu juga Kementerian Tenaga Kerja misalnya ya, Mbak Ida Fauziah, Kementerian Desa ya kan ya, tetap bisa berjalan karena terlepas dari hiruk pikuk kepemiluan ini, kita tiap hari bertengkar nih dengan Pak Ciko ya kan. Walaupun sekarang Pak Ciko pakai seragam Gerindra nih, ya. Tapi ini kan rakyat harus diurus, benar nggak? Rakyat harus diurus, bos. Pemerintah harus tetap jalan, dan itu komitmen kita bersama. Jadi inilah yang saya bilang, praktek berdemokrasi di kita kan kita mencari jalan sendiri, nggak bisa kita cangkok bulat-bulat dari apa yang terjadi di Amerika Serikat, ya kan? Nggak bisa. Kita teori itu kan berdasarkan praktek yang terbaik ya. Kita bisa bikin teori-teori tersendiri ya, yang menurut kita paling pas bagi bangsa dan negara kita. Buktinya apa? Yang dikritik misalnya teman-teman sudah bertempur lalu rekonsiliasi. Hasilnya kan bagus.
selama 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi maksimal. Ya kan, kita melewati badai pandemi, kita salah satu dari sedikit negara yang bisa melewatinya dengan sangat baik sekali. Coba Anda bayangkan, di masa pandemi itu kan 2020, awal pandemi, itu lagi hot-hotnya. Kalau tidak ada rekonsiliasi, misalnya waktu itu, bagaimana kita bisa menghandle itu pandemi? Pasti berantakan sekali. Oke, berarti melihat politik nggak bisa hitam putih, kurang lebih kayak gitu lah kalau saya tangkap dari Bang Habib. Tapi Nanti lirikannya nggak setuju kayaknya. benar. Nah, setelah jeda, kita akan coba gali dari Mas Pangi melihat fenomena berada di dalam koalisi yang sama, tapi kemudian ingin mengkritik. Apa yang bisa kita tangkap dari pesan itu? Kami akan hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Oke, kita langsung ke Mas Pangi. Mas Pangi tadi membahas mengenai fenomena masih berada di dalam koalisi, tapi kemudian mengkritik, tidak mengambil sikap, ya sudah keluarkan saja menteri-menteri yang ada di kabinet. Iya, memang Itu apa? Ada apa di balik itu? ada dua Nah, itu mazhab nggak juga sih penjelasannya. Mazhab pertama, PDIP juga merasa ini kan kontribusi 2019, artinya ini adalah paket kerja keras mereka, dan ini bertahan sampai selesai kan gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk keluar dari kabinet. Tapi yang menurut saya agak berat itu adalah di Anies gitu. Anies itu kan akan lebih leluasa, akan keluar peluru-peluru tajamnya, maksudnya kritiknya itu jelas ya. Kalau memang tidak ada Nasdem untuk di dalam koalisi pemerintahan Ambil sekarang. positioning yang jelas begitu. Ketika Nasdem menarik diri gitu ya, itu beda sekali kelasnya Anies. Dan saya memahami nuansa kebatinan. Saya kontak mata, kontak batin itu, saya memahami betul. Tenang Bang Gian, tenang. Memahami betul bagaimana Anies itu kesulitan ruang geraknya gitu loh. Karena memang ada beban di situ. Jadi kalau seandainya begitu indah ini pertarungan ini, maksudnya jelas, karena perubahan itu kan jelas. Dia itu kan adalah mengkritik, memberikan narasi yang tajam gitu ya. Berbeda, distingsi, diferensiasinya berbeda. Karena dia membawa isu harapan baru, solusi baru dan kebijakan baru dari sebuah negara, karena membawa misi berat perubahan. Jelas kok menolak IKN, kemudian beberapa hal jalan tol yang lain. Itu yang akhirnya kok nggak seindah yang kita bayangkan akhirnya gitu. Padahal masyarakat jauh lebih menginginkan ekspektasi masyarakat loh. Maksudnya kritik itu tidak berarti kritik itu ofensif dan dalam konteks mendowngrade habis-habisan, tetapi betul-betul ini soal membawa hati rakyat. Selama ini merasa tidak terwakili, mengagregasi, mengartikulasi kepentingan jeroan selera rakyat hari ini, itu yang belum tajam dibawa oleh Pak. Oke, nah itu kenapa? Kenapa sikap itu diambil? Karena memang posisi yang partai pengusung pun hari ini kan PKB, yang saya kata Nasdem masih di pemerintahan juga. Kemudian beban-beban yang lain saya nggak tahu ya. Beban-beban yang lain kita nggak bisa ungkapkan di depan publik. Itu bisa dirasakan sebetulnya. Makanya saya katakan ini membuat Anies hari ini bukan kehilangan intensitas arah kritikan ya, tetapi tidak seindah, setajam yang ingin kita harapkan. Dalam konteks katanya memang ada orang Indonesia mengatakan nggak suka yang kritik, yang nyerang-nyerang. Tapi faktanya kemarin dianggap Gibran unggul kok dalam debat. Dan itu Anda anggap sebagai serangan dari Gibran? Itu serangan yang luar biasa menurut saya. Bagaimana membalikkan stigma stempel selama ini dianggap anak yang nggak bisa ngomong, anak belibing sayur katanya kan, kemudian anak ingusan, kemudian dianggap ini anak yang istilahnya ya anak presiden dan tidak bisa ngapa-ngapain, dianggap asam sulfat. Tapi ternyata faktanya dia bisa berdebat dengan lebih tidak punya beban, dan betul-betul dia bisa membalikkan fakta. Stempel orang yang anak presiden yang tidak bisa ngomong. Nah, ketika Mahfud yang saya harapkan lebih tajam untuk mengkritik kebijakan yang tema-tema itu juga tidak keluar gitu. Termasuk Caimin, saya lihat lah Caimin cukup menguasai ya tema-tema itu, tapi harapan kita untuk memberikan perbedaan antara Gibran dengan yang lain nggak ada gitu loh. Oposisinya kurang garis keras gitu ya, kurang jelas. Ya kalau dari temanya kan sungkan mengkritisi. Menurut saya bukan sungkan, tapi hampir tidak ada kritik. Oke, Bang Gian. Tidak hampir ada kritik. Ini memang kritik. Iya. Mestinya dia yang cawapres. Pangi nih. Ya, silakan Bang Gian. Kalau bicara konteks tentang Pak Anies, bagaimana dia leluasa untuk mengkritik, sebenarnya sudah jelas dari Wakanda, Nomor, terus Indonesia Forever itu sudah jelas. Kita mengkritik bahwa kebebasan bersuara itu menjadi hal yang penting hari ini. Lalu juga banyak hal-hal yang dilontarkan. Pada saat debat pun juga sangat tegas beliau menyampaikan apa yang menjadi gagasan, bahkan mungkin sampai memancing reaksi dari Bang Habib
dan teman-teman dari 02 dan 03 begitu. Jadi kalau Bang Pangi bicara tentang bagaimana standarisasi tentang Gibran sendiri bisa mendapatkan poin plus begitu di antara dua calon lainnya, menurut saya apple to apple-nya gapnya terlalu jauh malah. Jadi menurut saya standarisasi Gibran itu berada pada ekspektasi di low di publik. Jadi ketika ada satu daya tonjol dari Gibran, jadi sudah menjadi pemantik yang cukup besar. Padahal sebenarnya ada pengalaman Gus Imin di sini, pengalaman Pak Mahfud di sini. Jadi sebenarnya kalau secara grafik kita bisa lihat tentunya gitu. Jadi sedikit saja menonjolkan serangan gitu bisa dikatakan sebagai salah satu goals. Padahal sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi ya kedewasaan berpolitiknya harusnya bisa dilihat gitu. Ada kanal-kanal, ada batasan-batasan yang kita lihat kalau kita bicara tentang etika politik. Kita bicara juga tentang koridor-koridor dalam berpolitik itu. Bukan hanya tadi saya kembali lagi dengan offense atau defense. Bahkan kalau kita boleh melihat dan merefleksikan ke belakang gitu, sikap tentang bagaimana kita menentang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dari Pak Anies sendiri itu sudah jelas diutarakan dari semua visi misi, lalu juga dari apa yang keluar dari statement beliau. Dengan konteks etika hukum dari sisi bagaimana berjalannya Gibran sebagai calon wakil presiden, lalu juga dari sisi Pak Anies sendiri menyampaikan statement apresiasi kepada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa netralitas dalam Pilpres kali ini dijaga. Jadi saya lihat tendensi-tendensi yang disampaikan Bang Pangi ini sangat tidak mendasar gitu ya. Tentang sosok Pak Anies dan Gus Imin sendiri. Oke, nggak mendasar Mas Pangi? Iya, sebenarnya begini, partai itu harus jelas. Partai itu kan ada DNA-nya, mazhabnya, DNA partai yang kritis, partai yang oposisi, partai perubahan, itu ada loh. DNA partai itu harus. Nah, ini partai pengusungnya DNA-nya nggak jelas. Itu membuat Anies semakin nggak jelas. Itu saja. Karena saya dianggap nggak jelas kan? Karena partai pengusung nggak jelas. DNA perubahan. DNA perubahan kita benar-benar sangat jelas, sangat bisa dilihat, bahkan bisa dibedah gitu di dalam ruang-ruang publik yang selalu kita buka kepada publik dan masyarakat. Sejauh mana teman-teman muda atau bahkan semua lapisan masyarakat mengkritik atau menyampaikan apa yang digagas oleh Pak Anies atau Gus Imin gitu. Semuanya juga jelas dengan misal deh IKN-nya akan dilanjutkan atau tidak? Dan itu juga publik masih abu-abu. Kita jelas menyampaikan bahwa kita akan mengkaji ulang itu. Kita akan melihat seberapa besar dampaknya, seberapa besar itu kebermanfaatan kepada publik. Lalu juga terkait tentang partai politik yang arahnya dan mazhabnya tidak jelas. Menurut saya ketika tadi compare-nya antara apple to apple budaya di Indonesia dan budaya di Amerika itu jelas tidak bisa dijadikan satu dasar karena di kita sendiri ada budaya dan ada etika yang dijaga, lalu juga harus beririsan dan berjalan bersama dengan koridor politik yang tadi itu. Jadi kalau penyampaian dirasa kurang, memang harus selalu sebegitu ngegas dan menunjuk-nunjuk gitu kan, nggak begitu juga menyampaikannya. Tapi bagaimana esensi itu sampai kepada publik begitu, ruang publik bisa menilai. Dan adu gagasan itu harus menjadi narasi utama sebenarnya, bukan cuma sekedar gimmick atau apa namanya strategi-strategi sikap itu tadi gitu. Cuma kayak ini aja Bang, karena kita sayang sama Anies ini ya. Ini saya sayang ya. Maksudnya keluarkanlah peluru-peluru tajam itu. Ini rakyat ingin melihat perbedaan, bukan melihat persamaan kok. Kan banyak approval ratingnya ada 80% kan. Tapi ada juga undecided sekarang angkanya dianggap masihnya undecided masanya 9%. Ada swing masih 40%. Ini kan dia minta perubahan itu dipertegas. Kritik itu mana gitu. Nah itu yang saya katakan, kalau kritik ini berkelas, makin tajam, makin terarah, jelas itu mewakili aspirasi rakyat. Mas Pangi. Jeron selera rakyat. Maka namanya Anies itu elektabilitasnya akan ada kayak pertumbuhan lah gitu. Dan nggak stagnan di situ. Tadi sudah dijawab oleh Bang Gian, tapi nanti kita ini semoga nggak disemprit nih sama Bang Ciko. Kita jeda dulu lagi ya. Kita akan kembali saat lagi untuk Anda.
Oke, kita langsung ke Bang Ciko. Jadi positioning dari PDI Perjuangan ini apa? Oposisi, ada di pemerintah atau apa? Mungkin Yang itu paling harus galau kalau diclearkan kata pagi hari Romangi. ini. Tapi kan gini, di negara kita tadi kan sudah disampaikan oleh Habib juga, oleh Gian Ya, juga, bahwa nggak bisa memang hitam putih. tidak bisa hitam putih dan tidak bisa disamakan persis seperti di Amerika Serikat yang Nggak hanya hitam ada dua putih itu partai. artinya ya memang kan? tidak mengambil positioning Jadi, apa-apa, apakah atau kita seperti apa? betul-betul mengenal oposisi di Indonesia murni ya? Saya rasa enggak juga, ya kan? Dan ini karena partainya juga lebih dari satu, lebih dari dua maksudnya. Dan lebih dari duanya itu bukan 3, lebih lagi gitu kan, bisa sampai 10 kadang-kadang kalau banyak yang masuk ke dalam lolos pemilu ya kan. Nah, ini yang saya lihat juga memang kita harus masih mencari bentuk yang tepat untuk demokrasi kita ya kan. Nah, tapi tadi pertanyaannya positioning, yang tersangkain saya muter-muter lagi. Positioningnya jelas tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau ditanya kenapa PDI Perjuangan tidak keluar, saya kan balik bertanya kenapa yang lain aja nggak keluar, karena selama 2 periode Yang lain ini tuh dan periode yang lain itu maksudnya siapa? ya kan, artinya gini ya, mungkin yang kemarin nggak mendukung Pak Jokowi gitu kan, tapi udahlah itu. Tapi ini kita selesaikan aja, bahwa kita juga harus jelas bahwa ini kontestasi politik, Pilpres dan Pileg ini untuk pemerintahan 2024 Oke, jadi dan oposisi seterusnya. atau melanjutkan? Kita melanjutkan tentunya, tapi dengan percepatan, dengan kritik-kritik dikit, di mana yang ada yang kurang kita kritik. Kita bicara soal IKN misalnya, kita setuju kok dilanjutkan, tapi di debat cawapres juga ada kritik kok dari Prof. Mahfud. Ada kritik dari Prof. Mahfud gitu. Jadi saya juga nggak setuju 100% dengan Mas Panggi bahwa tidak ada serangan-serangan dari Prof. Mahfud. Serangan ini juga bukan serangan asal nyerang, serangannya seperti mengejar Gibran di soal angka 23%. Ya kan, tax ratio atau dari PDB dan lain-lain, itu kan juga jelas di situ. Jadi substantif. Jadi kita tetap menjadi bagian yang proporsional aja. Positioningnya jelas nggak Bang? Kan khawatir nanti pemilih kita bingung nih ya. Ya, saya nggak tahu hasil survei, pernah nggak hasil survei menemukan bahwa masyarakat juga senang dengan tidak hanya perubahan, tidak hanya perbaikan, tapi perubahan dan perbaikan. Nah, kalau perubahan perbaikan memang ada positioning pada posisi Mas Ganjar hari ini. Dia mempercepat yang bagus hari ini, kemudian mengkritik yang bermasalah, perubahan kan begitu. Tapi kok hasil survei, saya nggak tahu ya, hasil survei itu kan empirik objektif, dia punya metodologi. Kecenderungan trennya Mas Ganjar itu tren ya, turun gitu, karena posisi yang semakin tidak tegas di embarkasinya, positioningnya tadi. Nah, itu juga yang mungkin apakah betul Mas Ciko hari ini dan tim Mas Ganjar menikmati itu juga dengan ketidakjelasan ini gitu. Oke, Bang Ciko? Ya, hasil survei ini kan semua hasil survei kita hormati, ya kan, kita juga menjadi bahan evaluasi, tapi kita juga harus mendudukan permasalahan soal survei-survei hari ini, bahwa hampir semua survei ini beragam sekali angka-angkanya, dan rentangnya juga agak jauh, lebih jauh daripada klaim margin of error setiap lembaga survei. Nah, ini kan cukup aneh ya, tapi udahlah, itu kita terima dengan baik. Tapi apakah kalaupun memang ada penurunan misalnya di Pak Ganjar Mahfud, apakah itu alasannya? Khawatir nggak tapi elektabilitas turun karena positioning? Sama sekali nggak khawatir, karena positioning kami jelas bahwa memang, dan masyarakat pun bisa menilai dengan jelas siapa PDI Perjuangan maupun P3 maupun Hanura dan Perindo ya, partai-partai pendukung kami, bahwa kami juga adalah bagian dari pemerintahan, sebagian dari kami. Dan ini juga yang membawa kesuksesan dari pemerintahan ini yang dinikmati oleh masyarakat. Bicara soal bansos, bicara soal kesejahteraan sosial, bicara tentang infrastruktur dan lain-lain. Tapi juga di satu sisi kita memiliki tokoh seperti Prof. Mahfud yang dalam pemerintahan juga gencar dalam mengkritik yang salah dan membela rakyat kecil yang terpinggirkan kadang-kadang dan lupakan oleh berbagai institusi yang lain dalam pemerintahan. Bang Habib, kalau kemudian disampaikan tidak ada yang hitam-hitam atau putih gitu, tidak ada yang oposisi, tidak ada yang jelas pemerintahan. Bagaimana kemudian hal ini bisa mempengaruhi para pemilih, terutama swing voters? Jadi mereka kan bingung, jadi harus kemana, Bang? Ya, kan itu domain internal masing-masing menentukan sikap politik. Apakah perubahan, apakah keberlanjutan, apakah berubah-ubah, gitu kan ya. Jadi masyarakat yang akan menilai. Ada yang berubah ya, Bang? Kalau kami sih, kami senang ya. Mohon maaf ya, kami sangat menyambut baik apabila kubu paslon 3 ya kan semakin hari semakin tegas menarasikan keberlanjutan ya. Karena itulah perjuangan kita. Perjuangan itu kan ada 3 level. Ideologi, politik, organisasi, ya kan ya. Kalau ideologi kita sama, ya kan mungkin kita secara politik berbeda saat ini, ya kan. Secara politik sama, mungkin secara organisasi beda.
Tapi kan intinya ideologi kita tetap sama, secara ideologi sama. Oke, mungkin pengamat memandang itu sebagai ketidaksempurnaan konstruksi politik Indonesia, tidak adanya pembedaan ideologi. Tapi kalau kami memandang dari sisi positif, bahwa inilah citra tipikal masyarakat Indonesia, di mana azas musyawarah untuk mufakat, itulah demokrasi sejatinya di kita. Apapun kita musyawarahkan, nggak ada orang ya berposisi selamanya mengaku benar dan menganggap lawannya selamanya mengaku salah. Kan kita pemilu langsung ini kan kita anggapnya sebagai laboratorium politik yang paling gampang kita nilai. 2019 ya kan, nggak ada percakapan seperti ini Pak Pangi. Ketika kampanye kan kita hajar-hajaran, apa yang dibilang A oleh kubu Pak Jokowi pasti kami bilang B. Kalau kata Pak Jokowi itu hitam, bagi kami itu putih. Kurang lebih kan begitu. Hasilnya apa? Gontok-gontokan seperti itu. Masyarakat trauma kok. Masyarakat trauma gitu kan. Capek. Makanya ketika rekonsiliasi, oh ternyata kita punya banyak sudut pandang yang sama kok kalau kita berkomunikasi dengan baik, kembali ke jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi pertanyaan nanti rekonsiliasinya seperti ada apa di sisi optimis ya dalam memandang praktek berpolitik kita saat ini. Kami orang-orang yang optimis. Oke, orang-orang optimis. Nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak karena durasi kita terbatas. Mas Pangi, Bang Ciko dan juga Bang Habib. Terima kasih, Bang Habib. Terima kasih banyak. Kita nanti ketemu lagi lain waktu.